سلم على محمد وحسن به للمرام اللهم صل وسلم على محمد وحسن به للمرام سلام سلام كمسك الختام عليكم وهيبة بنايا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم ورام تروحي رجاء قربكم وقصدي وعزمي لديكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام سلام اللهم صل وسلم محمد وحاصل به للمرام سلام سلام كمسك الختام عليكم محيبا بنايا كرام اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Sing sopo wonge baca sholawat sepisan. Ada bahasa Jawa ini? Ada yang nggak ngerti nih, bapak nggak ngerti. Barang siapa orang yang baca sholawat 1 kali, maka Allah akan turunkan rahmat 10 kali. Maka Allah akan angkat derajatnya 10 kali. Maka Allah akan hapus dosanya 10 kali. 1 kali sholawat. Masya Allah. Allah karim, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Bapak Ibu, keistimewaan umat Nabi. Kalau mau tobat aja kapan aja, betul. Kita punya dosa banyak, tobat kapan aja. Yang penting kita sholat tobat, minta kepada Allah taubatan nasuha, Allah terima. Tapi zaman dulu tobat itu harus ada tempatnya yang khusus. Nabi Adam alaihissalam, dia punya dosa, kemudian dia tobatnya di mana? Tobatnya di Mekah. Masya Allah. Nabi Musa kalau mau tobat, kaumnya Nabi Musa, dia harus bunuh diri. Kalau ada najis di pakaiannya, kita harus digunting. Kalau ada getih di kulitnya harus disobek. Betapa sulitnya. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini umatnya menjadi ringan, ini umatnya menjadi nyaman. Itu adalah berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah kita sebagai umatnya, jangan lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kan ada 3 yang didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu adalah Jibril datang. Nabi ketika khutbah akan ada undakan begini. Undakan yang pertama bilang amin. Undakan yang kedua amin. Undakan yang ketiga amin.
amin, bukan kampanye ya, bukan ya, udah selesai. Kali udah selesai. Praroro. Takut saya itu disangka kampanye, amin dari tadi gitu. Iya, enggak, udah selesai. Enggak akan apa-apa. Amin aja. Hanya sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa engkau tadi bilang amin dari tadi? Sampai salah samarot, sampai 3 kali. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Amin yang pertama, tadi Jibril ketika saya naik di undakan yang pertama, Jibril bilang, Syakiyun, ada orang yang celaka, adroka Ramadan. Ada orang yang celaka ketika bulan Ramadan, fansalahu minhu, lalu berakhir bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, amin. Gitu. Jadi Jibril bilang, ada orang yang celaka, orang dia nemu bulan Ramadan, begitu akhir dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Celaka. Jadi harus hati-hati. Gimana supaya bisa dapat ampunan? Puasanya harus yang benar. Tidak cukup dengan batal secara dohir, tapi bagaimana kita tidak boleh menggunjing dengan orang, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Namanya latihan. Bagaimana menekan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu. Kalau menghilangkan hawa nafsu, a'udzubillah, istri kita repot, hilang nafsu kita. Tapi kalau menahan, bisa. Bukan menghilangkan, tapi menahan hawa nafsu. Jadi orang puasa aja tidak sebatas menahan makan, tidak makan dan tidak minum, tapi bagaimana, inilah yang harus dikendalikan. Maka ada, ini sampai jam berapa ya? 15 menit lagi. Mukanya masih lama. Kayaknya honornya gede nih. Ya, jangan dianggap gurau, tapi jangan. Sampai kemana ini lupa dah. Ya, sampai itu kita harus puasa yang benar supaya tidak celaka. Supaya begitu akhir bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan. Nanti kan kita ada Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian, bukan lebaran. Orang lebaran silakan, boleh siapapun boleh lebaran. Orang yang nggak puasa lebaran boleh nggak? Boleh. Bahkan yang paling pertama dia ke masjid lebaran. Di pinggir beduk, kenapa? Ya sakit apa? Kenapa? Banyak hutang. Jadi bukan nangisi dosa. Karena dia tidak puasa bisa aja lebaran, tapi kembali kepada kesucian belum tentu. Maka orang yang puasanya benar, puasanya bagus, Allah kasih pahala, dosanya hilang bagaikan lahir dari seorang rahim ibu, dia tidak memiliki dosa apa-apa. Mudah-mudahan kita dapat itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Kan saya bilang tadi di Pattaya, ya namanya orang, tahu bayi Bapak? Bayi itu kan enak dipandangnya juga, diciumin enak. Nggak ada, coba nih diciumin. Nggak akan kan? Iya mohon maaf. Ya semua datang kok, bayi orang yang nggak punya dosa semuanya datang. Yang bawa popok, yang bawa kue, yang bawa kado banyak, yang bawa rangginan. Kan nggak, bayinya juga nggak punya gigi, dibawain rangginan. Yang rangginannya kan untuk ibunya pasti. Tapi saking nggak punya dosa, enak tuh dia bawa apa-apa, nyaman, betul nggak? Itulah hebatnya orang yang nggak punya dosa. Sama bapak ibu nanti nggak punya, orang seneng tanpa harus lewat medsos, dan orang akan seneng sendiri, nggak usah diviralkan. Orang akan datang sendiri. Ada ulama yang nggak mau masuk, ada ulama yang tidak mau terkenal, nggak mau. Kenapa? Yang memasyurkan itu adalah bukan diupayakan, tapi Allah yang berikan anugerah kepada orang itu. Maka ulama ada yang tidak mau, jangan disuting, jangan kasih leaflet, jangan ada yang tidak begitu. Tapi bukan berarti tidak boleh, boleh yang kebaikan kita sebar. Tapi yang jelek-jelek jangan disebar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang baik itu bisa kita ceritakan kepada orang lain. Tahaddus bini. Tapi jangan makanan ibu yang di medsos makanan. Pas makannya jengkol, asin, orang Betawi nyaman tuh. Ya Allah lagi lapar mikirin makanan. Ya lapar. Siapa itu yang ngirim makanan? Nyakitin tetangganya, harus diberi itu.
jauh di Indonesia gitu beri. Itulah jangan sampai. Jadi bagaimana Ramadan itu adalah punya nilai yang sangat luar biasa, yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada ketika yang kedua tindakan, kalau kenapa ya Rasulullah bilang amin lagi? Saqiyun abdun, celaka seorang hamba, adraka walidayhi, dia menemukan kedua orang tuanya, aw ahadahuma, atau salah satunya, falam yudkhilahu ilal jannah, tetapi dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya sehingga dia tidak memasukkan, dia tidak berbakti, tidak masuk dalam surganya Allah. A'udzubillah. Kita masih punya orang tua, ada nggak? Ada yang di rumah masih punya bapak? Ada yang masih punya ibu? Saya yatim piatu, Pak. Oh sama ya? Kelas amat. Kalau yatim piatu jadi asnaf sama asnaf zakat nanti. Iya, berbahagialah bagi orang-orang yang punya orang tua ya Allah. Kalau sudah tidak punya orang tua, apa kita masih bisa berbuat baik? Bisa. Yaitu dengan cara tadi. Tradisi kita ada amal kebaikan, sedekah dikit, kirimkan kepada orang tua pahalanya. Ada ibadah dikit, kirimkan kepada orang tua yang sudah meninggal. Nyampe nggak? Nyampe. Kalau bapak ibu bilang tak